Puji Tuhan, saat yang terindah kita datang dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih dan kebaikannya dan kemurahan Tuhan yang kita alami setiap hari. Oleh karena itu mari datang kepada Tuhan, kita sembah Dia, kita puji Dia, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Haleluya. Katakan, ku rindu setiap waktu. Wanita, nyanyikan pujian ini terlebih dahulu. Amin. Haleluya. Amin. 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 Benar Tuhan, Yesus Kau yang ku pegang. ya Tuhan. Mari kaum pria katakan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Amin. Mari kita sembah Dia, kita muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Amin. Mari datang kepada Yesus, sembah Dia, muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sembah Engkau, kami agungkan Tuhan. Kami kuat karena Roh Kudus. Haleluya. Yang ku pegang teguh. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima sembah kami ya Tuhan. Berdaulatlah Engkau atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku. Amin. Amin. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan di hari ini Engkau begitu baik dalam kehidupan kami.
Mari Tuhan, Engkau tolong Tuhan jalannya ibadah kami dari awal Tuhan hingga boleh berakhir semua dengan kehendak Tuhan. Engkau berkatilah kiranya ibadah ini Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu juga yang melayani. Biarlah semua Tuhan bisa menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipuji, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan siap mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari berdiri bersama-sama, kita puji Tuhan, kita muliakan Dia. Percaya bahwa Yesus adalah sobat kita yang tidak pernah tinggalkan hidup kita, asalkan kita mau dekat dengan Dia. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, Amin. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Puji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, Amin. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Puji Tuhan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Percaya kepada Yesus. Yesus yang hapuskan setiap tetesan air mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Mari percaya kepada Yesus. Dia adalah sumber kekuatan kita dalam hidup ini. Amin. Yesus kekuatanku menghadapi semua.
Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Engkau ajaib, Engkau mulia. Haleluya. Amin. Engkau tabib yang ajaib, Engkau luar biasa. Haleluya. Goyah Yesus kekuatan hidupku. Mari katakan, jangan kamu khawatir, Tuhan yang pelihara hidup kita. Amin, puji Tuhan. Percaya kepada Yesus. Haleluya. Bunga di padangnya hiasi. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Percaya kepada Yesus. Jangan kamu khawatir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Jangan kamu khawatir. Musim selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Oleh karena itu mari tetap dekat dengan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetap setia terus sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ajaib, Engkau mulia. Benar Tuhan. Musim selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Itulah yang kami pegang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkatiku. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Amin. Tanpa seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati.
burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menolong kami, Tuhan yang selalu menjaga kami. Haleluya, haleluya. sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Buka hatimu, izinkan kuasa Roh Kudus menjamah melawat hati kita. Kita perlu Roh Kudus, karena tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak mampu menghadapi setiap persoalan, masalah yang datang dalam hidup kita. Karena itu mari katakan, Tuhan, lingkupi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kuasa-Mu, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, lingkupiku dengan sayap-Mu. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, haleluya,
semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, 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 Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hormat hanya bagi Engkau ya Tuhan. Menyadari hidup kami karena Tuhan, dan kami tenang ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Setiap puji-pujian, penyembahan yang kami naikkan, kami percaya itu menyenangkan Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus teruslah bekerja bagi setiap kami, memberikan pengertian bagi setiap kami, bahwa hanya Engkaulah kekuatan kami. Firman-Mu menjadi jawaban atas setiap hidup kami ya Tuhan. Untuk itu teruslah Engkau ada bagi setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Kami siap terima firman-Mu dan kami siap juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita kembali akan mendengar firman Tuhan. Dan terima kasih juga kesempatan untuk saya boleh menyampaikan renungan buat kita semua pada saat ini. Diberikan tema firman Tuhan untuk kita dengar dan pelajari dan menjadi berkat buat kita, yaitu Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air. Ayat Alkitab diambil dari Injil Matius pasal yang ke-14. Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. 22 sampai ayat 33. Saya akan bacakan beberapa dari ayat-ayat ini, atau lebih baik saya baca keseluruhan satu perikop supaya kita lebih memahami dengan baik. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji Tuhan. Dari teks pembacaan Alkitab yang sudah kita bacakan bersama, tentu ada hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan khususnya bagi murid-murid Yesus. Namun kalau kita baca secara keseluruhan ayat-ayat dalam pasal 14 ini, ada beberapa perikop
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan beberapa bagian-bagian. Di situ kita melihat dua keadaan yang dihadapi oleh setiap orang. Ya, yang pertama adalah keadaan yang sebutlah tidak menyenangkan, menyedihkan bahkan, ada duka. Yaitu dalam ayat yang pertama sampai ayat 12, di mana diceritakan, dikisahkan di sana bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes karena memberitakan hal yang benar, menyampaikan hal yang benar. Tentu ini bukan hal yang menyenangkan, ya. Itu keadaan yang pertama. Dan yang kedua adalah keadaan sebaliknya, yaitu menyenangkan, di mana dikatakan dalam ayat 13 sampai ayat 36, saya sebut dengan istilahnya adalah keadaan yang sangat menakjubkan. Tapi untuk mencapai keadaan yang menakjubkan ini, yang luar biasa ini, murid-murid pun menghadapi keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi di baliknya semua Tuhan bekerja dan Tuhan nyatakan kuasanya, pertolongannya bagi murid-murid. Puji Tuhan. Nah, kedua keadaan ini jugalah yang silih berganti dihadapi oleh setiap orang. Ya, ada keadaan yang menyenangkan, kemudian ada keadaan yang tidak menyenangkan. Sama seperti yang disampaikan oleh kitab Pengkhotbah juga di pasal yang ketiga secara khusus, di sana disebutkan bahwa ada keadaan-keadaan yang diperhadapkan dalam diri manusia. Atau kita lihat sebentar saja dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, di sana disampaikan, diberikan judulnya di sana adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan dikatakan dalam ayat yang kedua, ada waktu lahir, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dengan kata lain, dua keadaan ini selalu diperhadapkan dalam kehidupan manusia. Dan tidak terlepas juga kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, keadaan inilah yang seringkali silih berganti kita hadapi dalam hidup kita. Namun, kalau menghadapi keadaan yang senang, tentunya kita tidak terlalu bermasalah. Artinya semua ingin menikmatinya, ingin mengalami hal yang demikian. Tapi jangan lupa, kita juga pasti akan menghadapi hal-hal yang namanya kesulitan, kesusahan, dan sebagainya. Tapi percayalah, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahkan dalam keadaan apapun, Dia selalu memberikan pertolongan dalam kehidupan kita dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Sebagaimana disebutkan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, ayat yang sangat terkenal sekali, dia katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dan seterusnya. Jadi ada dua keadaan yang secara, kalau kita baca satu pasal dalam Matius pasal 14 ini, ayat pokok kita tadi di ayat yang ke-22 sampai 33. Namun kalau kita baca satu pasal dalam ayat-ayat pasal 14 ini, di sana dikatakan ada keadaan-keadaan yang tidak baik rasanya buat kita, tidak kita inginkan, atau bahkan sebaliknya adalah keadaan-keadaan yang menyenangkan. Tetapi percayalah, dalam keadaan apapun, Tuhan selalu ada buat kita. Dalam keadaan sulit sekalipun, Tuhan bahkan selalu menyertai kita dan menyatakan pertolongannya dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu, percayalah terus kepada Yesus yang adalah Tuhan. Nah, peristiwa yang sama, Yesus berjalan di atas air ini, itu dicatat dalam Injil Markus pasal 6, dan kemudian juga dicatat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kalau kita kembali ke ayat pokok kita ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, atau bahkan banyak ayat dalam Alkitab mencatat bahwa ketika atau dimanapun Yesus berada, banyak orang datang berbondong-bondong kepada Yesus. Datang banyak. Tapi yang menarik juga di situ adalah ketika Yesus melihat orang banyak itu, dia tergerak oleh belas kasihan. Dan dia bertindak. Bukan hanya dia merasakan bahwa orang-orang itu perlu ditolong, merasakan bagaimana keadaan mereka, tetapi Yesus pun bertindak memberikan pertolongan kepada orang banyak itu. Ada yang disembuhkan dari sakit penyakit, Tuhan kerjakan berbagai mujizat, dan sebelum ayat pokok kita, Yesus memberi makan banyak orang, memberi makan 5.000 orang lebih. Alkitab mencatat demikian. Namun yang luar biasa, dan ini menjadi perenungan kita pada saat ini adalah
dalam ayat 22, ayat pokok kita, ayat 22, saya baca sekali lagi, Matius pasal 14, ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Kenapa Yesus berkata dalam ayat ini, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang? Ada beberapa alasan, dan saya coba menyampaikan hal ini. Ada beberapa alasan kenapa Yesus segera memerintahkan murid-muridnya untuk meninggalkan tempat di mana Yesus mengadakan mujizat. 5.000 orang lebih makan dengan kenyang. Hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Kenapa Yesus segera memerintahkan supaya meninggalkan tempat itu dan naik ke perahu? Kalau kita ke Injil Yohanes pasal yang ke-6, saya catat ada beberapa alasan di sini. Yang pertama, Yohanes pasal yang ke-6, kita melihat di sana ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Ketika orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Alasan yang pertama, kenapa Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan orang banyak itu segera dikatakan menyuruh orang banyak itu pulang ke tempatnya masing-masing. Alasan yang pertama, saya baca dalam ayat 14 dan ayat 15 tadi, dikatakan di sana, kebaikan Yesus, kemurahan hati Yesus dengan dia tergerak oleh belas kasihan menolong orang banyak itu, dengan kata lain terjadi mujizat. Kebaikan Yesus ini disalah mengerti oleh orang banyak ini. Mereka bukan malah melihat kepada hal rohaninya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka hanya pengenalan hanya sebatas nabi dan sebagainya, tetapi lebih kepada hal-hal jasmani mereka memperhatikannya. Ketika mujizat terjadi Tuhan adakan dalam kehidupan seseorang, seharusnya itu membawa kita kepada pengenalan yang lebih kepada siapa pribadi yang mengadakan ini. Dan tujuan Yesus supaya mereka mengenal dia, siapa Yesus itu. Dan bagi kita yang sudah mengenal dan percaya Yesus adalah Tuhan, barangkali ya sangat mudah untuk memberikan jawaban gitu ya. Tetapi dikatakan orang banyak ini ketika kebaikan Tuhan dinyatakan mujizat, mereka alami banyak mujizat. 5.000 orang lebih diberi kemakan hanya dari 5 roti dan 2 ikan, dan mujizat terjadi, semua mereka makan dengan kenyang. Mereka salah mengerti tentang hal ini. Sehingga dikatakan dalam ayat 14 tadi, dikatakan dia ini adalah benar-benar nabi, dan ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir ke gunung seorang diri. Mereka ingin membawa Yesus dengan paksa dan menjadikan Yesus seorang raja, tetapi dengan tujuan atau dengan maksud, dengan pandangan hal-hal jasmani ini. Jadi mereka tidak perlu lagi mengadakan atau barangkali bekerja dan sebagainya, atau bahkan mereka, bangsa itu pada saat itu berada dalam jajahan, ada tekanan, ada penderitaan. Tetapi dengan adanya Yesus, wow, luar biasa. Sehingga mereka berkeinginan, bahkan Yesus sendiri berkata, atau ayat ini berkata bahwa mereka hendak datang dan membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Yesus adalah raja di atas segala raja, tetapi bukan dengan pola-pola dunia ini, karena Yesus berkuasa atas segalanya. Jadi, alasan yang pertama, kebaikan Yesus dengan mengadakan mujizat disalah mengerti oleh orang banyak ini. Bahkan Yesus tahu, dikatakan Yesus adalah Tuhan yang maha tahu. Bahkan dia berkata, hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa dan menjadikan dia raja. Jadi, kebaikan yang Yesus lakukan disalah mengerti oleh orang banyak itu. Kemudian, alasan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita perhatikan dalam ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16, di sana dikatakan,
Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, dan seterusnya. Jadi alasan yang kedua dikatakan di sana bahwa hari sudah mulai malam. Ketika kita bicara sudah mulai malam, tentu malam keadaan yang gelap. Dikatakan dalam ayat yang ke-17, dan menyeberang ke Kapernaum ketika hari sudah gelap. Malam keadaannya gelap, tentu dalam keadaan gelap membatasi kita untuk melakukan berbagai kegiatan atau berbagai aktivitas. Jadi dengan kata lain, alasan yang kedua, kenapa Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan menyeberang, mendahulunya ke seberang, dan orang banyak itu disuruh pulang ke tempat mereka masing-masing, karena tempat di mana mereka berkumpul, di mana Yesus mengadakan mujizat itu adalah tempat yang sunyi, tempat yang terpencil. Kalau mereka bermalam di situ tidak memungkinkan. Namun Yesus menyuruh mereka segera meninggalkan tempat itu, karena hari sudah mulai malam, keadaan yang gelap. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa keadaan yang gelap ini membatasi kita untuk melakukan berbagai aktivitas dengan maksimal. Hari sudah mulai malam. Kalau kita tarik pelajaran secara rohani, tentu banyak pengertian hal ini. Ya, kalau hari sudah mulai malam, artinya akan datang keadaan yang gelap. Tentu kalau kita bisa bertindak sebelum hari atau keadaan itu datang, tentu kita harus melakukan sebelumnya. Namun bukan hal itu saya ingin jelaskan lebih panjang lebar. Namun di sini dikatakan alasan yang pertama tadi adalah kebaikan Yesus dengan menyatakan mujizat disalah mengerti oleh orang banyak. Mereka terfokus kepada hal-hal jasmani dan hendak membawa Yesus dengan paksa menjadikan dia raja. Yesus adalah raja di atas segala raja, tapi bukan dengan cara manusia ini. Tetapi Yesus berkuasa dan akan datang waktunya kelak. Kemudian alasan yang kedua, hari sudah mulai malam. Keadaan yang gelap itu membatasi kita melakukan berbagai aktivitas. Karena itu selagi masih ada kesempatan di hari yang masih terang, kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Ketika hari sudah mulai malam, keadaan yang gelap itu, tidak ada kesempatan, tidak ada waktu lagi. Bahkan kita terbatas melakukan berbagai aktivitas. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga adalah, mari kita bandingkan dulu beberapa ayat. Kita kembali kepada Injil Matius pasal 14 tadi. Matius pasal yang ke-14. Kalau dikatakan di sana, atau kita ke Markus, Markus pasal yang ke-6. Kita bandingkan dua ayat ini, nanti kita kembali kepada Injil Matius, ayat pokok kita. Markus pasal yang ke-6, ayat 52. Markus pasal yang ke-6, ayat 52. Dikatakan di sana, sebab sesudah peristiwa roti itu, yaitu ketika Yesus memberi 5.000 orang lebih makan, dengan sampai kenyang, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Saya kira ini satu peringatan atau pernyataan yang keras, teguran yang sangat keras. Karena dikatakan, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Dalam kamus kita baca di sana, degil itu keras hati. Keras hati. Hatinya itu keras. Bahkan di penjelasan yang lain dikatakan, mereka ini tidak dapat memahami lewat apa yang Tuhan sudah kerjakan sebelumnya. Mereka tidak memahami kenyataan mengenai kealahan Yesus sendiri yang ditunjukkan dengan mujizat-mujizat. Jadi mujizat atau perkara-perkara ajaib yang Yesus kerjakan ini menunjukkan bahwa ini pekerjaan Allah. Gitu. Ini pekerjaan Allah. Siapa yang dapat melakukannya? Allah. Di dalam siapa? Di dalam pribadi Yesus.
Tapi namanya dikatakan hati mereka itu degil, keras hatinya. Sehingga mereka tidak memahami hal-hal ini. Tidak mengerti setiap firman yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid ini. Sehingga tentu ada cara Tuhan untuk mengajar murid-murid ini supaya mereka mengerti dan memahami, hati mereka itu mengerti dengan sebenar-benarnya siapa pribadi Yesus itu. Nah, kita bandingkan dengan Matius pasal 14 ayat 31. Matius 14 ayat 31 dikatakan di sana, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Jadi ada pengakuan, sesungguhnya engkau anak Allah. Apa yang ingin disampaikan alasan yang ketiga, kenapa Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu? Hal yang ketiga adalah, Yesus ingin mengajar murid-murid ini supaya mereka mengenal pribadi itu, pribadi Yesus itu, bukan hanya sekedar orang yang sanggup mengadakan mujizat-mujizat, sanggup menolong orang banyak, hatinya tergerak dengan belas kasihan. Tetapi pengenalan kita harus secara pribadi sampai kepada pengakuan yang berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Dengan alasan yang ketiga ini, disampaikan bahwa Yesus mengajar murid-murid supaya dikatakan percaya dengan sepenuh hati, mengalami secara pribadi lewat apa yang Tuhan kerjakan, sampai dikatakan kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jangan pernah ragu sedikit pun melalui apa yang Tuhan kerjakan lewat, dikatakan di sini, Yesus berjalan di atas air dan diizinkan murid-murid mengalami badai, ombak ketika menyeberang. Karena tadi Injil Markus berkata bahwa hati mereka tetap degil. Mereka tidak memahami dan tidak percaya sepenuhnya, kalau boleh saya katakan demikian, tidak sampai kepada pengenalan bahwa Yesus Tuhan. Yesus anak Allah. Sehingga Yesus segera memerintahkan mereka naik ke perahu dan menyeberang. Orang banyak disuruh pulang. Dan di tengah danau itu dikatakan mereka mengalami banyak tantangan, ombak, angin sakal, dan sebagainya. Dan dalam keadaan itu pun Yesus pun tidak tinggalkan. Jadi hal yang ketiga ini dengan kata lain disebutkan adalah percayalah dengan sepenuhnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan pernah ragu sedikit pun. Di awal tadi saya sudah sebut, kalau kita baca keseluruhan dalam pasal 14 ini, saudara-saudara, ada dua keadaan yang kita hadapi, bukan? Keadaan yang menyenangkan, atau sebaliknya, keadaan yang tidak menyenangkan. Ada susahnya, ada senangnya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Itu tadi kitab Pengkhotbah katakan. Tapi ayat 11 berkata, untuk segala sesuatu, ada waktunya, tetapi Tuhan menjadikan segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Nah, keadaan itu jangan membuat kita menjadi ragu, apalagi dalam keadaan sulit, keadaan susah, keadaan tidak menyenangkan. Jangan kita membuat kita jadi ragu, apakah ini Tuhan, Yesus itu Tuhan atau bagaimana. Tetapi lewat semua peristiwa, lewat semua keadaan yang kita hadapi dalam hidup kita, di situ kita mengenal pribadi Yesus. Oh benar, engkaulah Tuhan dan Allah dalam hidupku. Sekalipun aku menghadapi ini dan sebagainya, tetapi aku lebih mengenal engkau. Tidak ragu sedikit pun bahwa engkau adalah Yesus Tuhan, anak Allah. Kemudian juga dikatakan bahwa ketika hati mereka tetap degil, mereka tidak memahami, tidak mengerti apa yang Yesus sampaikan selama ini, Yesus ajarkan kepada murid-murid, bahkan Yesus lakukan dengan berbagai mujizat, tanda-tanda ajaib. Hati mereka tetap degil, mereka tidak mengerti, memahami apa yang sudah Yesus katakan dan perbuat.
selama Yesus atau mereka murid-murid ini mengikut Yesus. Karena itu mintalah kepada Tuhan. Minta apa? Mintalah kepada Tuhan agar Roh Kudus memenuhi, menerangi hati kita supaya kita memahami setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Mintalah kepada Tuhan supaya Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Mintalah supaya Roh Kudus itu menerangi hati kita, membuat kita mengerti setiap perkataan firman yang disampaikan kepada kita. Baik ketika kita membaca Alkitab, karena kita percaya Alkitab adalah firman Allah, ataupun ketika kita mendengar khotbah-khotbah atau pemberitaan-pemberitaan firman Allah. Tentu pemberitaan yang benar, yang Alkitab, sumbernya adalah Alkitab. Ketika kita mendengar, Roh Kudus menerangi hati kita. Roh Kudus memenuhi dan menerangi hati kita sehingga kita mengerti firman yang kita dengar. Kenapa saudara-saudara? Karena Injil Matius, kalau kita mundur ke pasal 13, ada satu perumpamaan yang sangat terkenal. Dikatakan di sana dalam ayat yang pasal 13 ayat 23, karena kalau kita tidak mengerti, ya kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Matius pasal 13 ayat yang ke-23 dikatakan di sana, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tapi ada satu kata dikatakan mendengar firman dan mengerti. Jadi mintalah kepada Tuhan supaya kita dipenuhi dengan kuasa-Nya, hati kita diterangi dengan kuasa Roh Kudus, supaya kita memahami setiap perkataan firman yang kita dengar. Ketika kita mendengar dan mengertinya, maka disitulah dikatakan timbul iman. Itulah yang membangkitkan kuasa Allah. Dan saya percaya, itulah yang mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Memang bukan mujizat itu yang kita utamakan, tetapi bagaimana hati kita mengerti dan menerima firman itu dengan baik sehingga menimbulkan iman. Itu dalam surat Roma. Jadi ingin saya sampaikan bahwa hal yang ketiga ini menyampaikan kepada kita bahwa kenapa, alasan apa Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului ke seberang. Mengajar murid-murid supaya percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan hati kita itu degil, tidak mengerti, tidak memahami firman dengan baik, sehingga tidak terjadi sesuatu atau tidak terjadi mujizat. Karena itu mintalah Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu menerangi hati kita, mengerti firman yang kita dengar, sehingga kita pun menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan percayalah juga bahwa dalam setiap keadaan hidup kita, Allah mengerti, saudara. Allah peduli terhadap kita. Dan ia pasti akan bertindak menolong dengan cara yang ajaib. Buktinya adalah, saya kira di bagian ini, kalau Markus tadi kita sudah melihat beberapa ayat. Mari kita perhatikan dulu dalam ayat yang ke-48. Markus pasal yang ke-6 ayat 48. Peristiwa yang sama dicatat di sini. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka, dan seterusnya. Tuhan tahu murid-murid ini ketika menghadapi situasi yang sulit itu, keadaan yang sulit itu, dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung, betapa payahnya mereka, artinya Tuhan tahu dan Tuhan peduli. Dan apa yang terjadi? Tuhan datang kepada mereka. Ketika Tuhan datang kepada mereka, apa yang terjadi? Ketidakpercayaan terjadi kepada Yesus juga dari murid-murid. Tetapi Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Sehingga kita dapat memahami bahwa percayalah dalam setiap keadaan yang kita hadapi, Allah mengerti kita, Allah peduli kita, ia pasti menolong dengan cara yang ajaib. Yaitu apa? Yesus dikatakan melihat betapa payahnya mereka mendayung. Dan cara Allah yang luar biasa dia kerjakan. Dia berjalan di atas air. Karena Yesus adalah Tuhan. Tuhan atas alam semesta ini. Dialah pencipta. Dia sanggup melakukan apa saja. Itu bukti
bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan dia mengerti keadaan kita, mengerti keadaan saudara, dan dia peduli, dan dia akan bertindak, menolong dengan caranya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Beberapa pujian-pujian yang sudah kita naikkan di awal tadi, pujian-pujian yang sudah kita naikkan kepada Tuhan, bahwa dia adalah sobat kita yang setia. Bahkan dikatakan, jangan khawatir, karena Tuhan memelihara kita. Bahkan musim akan berganti dan sebagainya. Tetapi dalam segala musim kehidupan kita, Yesus selalu ada, menolong dan menyertai, memberikan kuasanya nyata, pertolongannya dalam kehidupan kita. Karena itu, jangan pernah ragu, tetap percaya kepada Yesus, karena Yesus adalah Tuhan. Biarlah hati kita, jangan ragu sedikit pun, bahwa dia adalah Tuhan yang ajaib, luar biasa. Dengan cara yang ajaib, dia mampu menolong. Bahkan ketika murid-murid, Yesus sampai berjalan di atas air, karena dia tahu betapa payahnya mereka mendayung, dan Tuhan menolong mereka. Dan saya percaya juga saudara yang mendengarkan pada firman Tuhan pada saat ini, saya percaya bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan tahu keadaan saudara. Tuhan pasti akan menolong saudara, karena itu percayalah. Jangan ada keraguan sedikit pun. Yesus, Tuhan, Allah yang hidup. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari setelah kita mendengar firman Tuhan, kita responi dengan menaikkan sembah pujian kepada Tuhan dan pengakuan dengan berkata, Yesus, Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di sorga. Kusembah Kau Tuhan, kusembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau Yesus Tuhan kami, Kaulah Rajaku. Amin ya Tuhan. Kau yang termulia ya Tuhan. Termulia di bumi dan di sorga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Engkau Allah yang mengerti keadaan kami. Engkau yang peduli bagi kami Tuhan. Yesus Tuhanku, Kaulah Rajaku. Yesus Tuhanku, Kaulah Rajaku. Amin ya Tuhan. Kau yang termulia di bumi dan di sorga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Amin, amin Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau yang patut disembah ya Tuhan. Haleluya. Di bumi dan di sorga ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Amin Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan kami. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya.
Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Biar dalam keadaan apapun kami jangan pernah ragu Engkau ya Tuhan. Bila taruh hati yang tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Karena kami mengerti firman yang kami dengar Tuhan. Karena kami memahami setiap perkataan-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus menerangi hati kami. Setiap firman Allah jatuh dalam hati yang terbaik. Sehingga berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kalaupun menghadapi masalah, persoalan, keadaan sulit-sulit sekalipun ya Tuhan, Engkau Allah yang mengerti keadaan kami. Sebagaimana murid-murid, ketika Engkau melihat mereka betapa susah payah mendayung karena gelombang itu, tetapi Engkau datang kepada mereka ya Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Haleluya. Karena itu biarlah kami tetap teguh dan yakin percaya Allah mengerti keadaan kami. Allah menolong kehidupan kami. Allah menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Kami akan mengalami secara pribadi kuasa-Mu nyata bagi kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah yang patut kami sembah, kami tinggikan. Karena tidak ada Allah lain selain Engkau ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah. Haleluya Tuhan. Amin ya Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu ya Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Yesus yang tidak pernah tinggalkan kami. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar ya Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin, amin. Kau Allah yang besar, mulia, ajaib ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Pertolongan-Mu yang ajaib membuat kami terpesona, dan hati kami terangkat dengan pujian syukur menyembah Engkau ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Allah yang besar. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya bagi-Mu ya Tuhan pujian kami naikkan, sembah kami. Haleluya. Amin ya Tuhan. Ajaib Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala puji
segala pujian bagimu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin ya Tuhan. Oh segala pujian bagimu ya Tuhan Yesus. Benar ya Tuhan. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Pujian kami, sembah kami, syukur kami naikkan kepada Yesus Tuhan dan Raja kami. Dalam segala keadaan apapun yang dihadapkan dalam kehidupan kami percaya pun Engkau Allah yang tahu dan mengerti, dan bahkan Engkau bertindak menolong kami dengan cara Tuhan yang ajaib, sebagaimana dialami oleh para murid-murid-Mu. Dan kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, kami akan mengalami pertolongan Tuhan. Tapi biarlah kami tetap teguh di dalam Tuhan, jangan ragu sedikit pun, dan tetap mengaku hati kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau adalah Yesus, Tuhan kami, Raja kami. Dan kami akan melihat cara-cara Tuhan yang ajaib menolong kami. Dengan cara Tuhan yang ajaib, pujian syukur kami naikkan dari dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah firman Allah yang sudah kami dengar pada saat ini, itu kami dapat mengerti dan membuat kami lebih teguh di dalam Tuhan, bahwa Engkau lah Yesus Tuhan dan Raja kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang selalu beserta dengan kami. Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu dengan cara-cara-Mu yang ajaib kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, biarlah kiranya itu menyenangkan, memuliakan Engkau. Dan kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Firman Allah juga memberkati kehidupan kami. Dan kami percaya juga kami dibuat mengerti dan kami menghasilkan buah-buah seperti yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Barangkali ada jemaat-Mu atau bahkan pribadi yang mendengarkan firman ini, bahkan mendengarkan tayangan ibadah online ini. Tuhan, kami berdoa buat mereka. Tolong mereka, sertai terus. Jika ada menghadapi masalah persoalan, dalam nama Yesus, kuasa-Mu menjamah, menolong, dan hatinya percaya teguh di dalam Yesus, bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Karena itu, tolonglah di dalam nama Yesus, kuasa-Mu nyata dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Teruslah Engkau memberkati pekerjaan Tuhan, Ketapa Pengramat Neo Soho, kuasa-Mu nyata terus memberkati gembala, wakil gembala, bahkan semua hamba-hamba-Mu, semua yang ambil bagian dalam pelayanan, semua yang turut melayani Tuhan. Pakailah bagi kemuliaan nama-Mu, sehingga pekerjaan-Mu, kerajaan-Mu semakin diluaskan di bumi ini, khususnya pekerjaan Tuhan, Ketapa Pengramat Neo Soho. Terima kasih Tuhan, Tuhan kiranya terus memberkati acara ibadah-ibadah, Tuhan memberkati lawatan-Mu nyata, hadirat-Mu nyata, kami alami. Terpujilah Engkau, kami bersyukur buat ibadah yang diberkati pada saat ini. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan pada akhirnya, kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kemurahan Yesus anaknya yang tunggal, penyertaan penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus, memberkati dan menyertai kita, mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dengan penuh syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.